Iya, di sini sudah ada dua orang nih yang raise hand. Kita persilahkan kepada satu-satu dulu ya, Sena ya. Kita mulai Boleh, boleh. dari yang pertama nih ada Mbak Esther Emelia. Nah, halo Mbak Esther Emelia, boleh on mikrofon? Silakan Mbak Esther. Halo Mbak Esther. Halo Mbak Esther, sudah bisa bergabung kah? Atau mungkin boleh Sudah bisa bergabung Mbak Esther? dibantu mungkin tim operator Oke, untuk kita bisa membuka mic. next dulu ya, Sena ya. Oke, kita lanjut dulu ya Mbak Mila ya. Ada Rian Lutfi nih ya. Ada akun Zoom Iya, bernama Rian Lutfi 3B, boleh ya? Langsung on mic aja jika ada yang ingin ditanyakan. halo Mas Rian. Boleh operator dibantu untuk unmute? Halo Kak, selamat siang. Oke, baik. Ini kayak enggak. Oh, oke. Sudah. Silahkan. Sudah. Halo, Iya, Kak Kak. Rian. Boleh tahu nih alumni kampus mengajar angkatan berapa? Tidak ikut, belum ikut. Oh, oke, Oke. baik. Nah, Baik. silahkan jika ada pertanyaan. Ya Kak, terima kasih. Sebelumnya ini mungkin saya mewakili beberapa teman-teman yang sudah lulus gelombang 1, tetapi masih ragu dengan penempatan LPTK-nya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika kita tidak bersedia di LPTK tersebut, kita bisa mengeklik tombol tidak bersedia dengan alasan karena LPTK-nya tidak sesuai dengan domisili. Apabila sudah mengeklik tombol tersebut, apakah nanti calon mahasiswa tersebut dinyatakan gugur atau akan diploting ulang, tetapi ketika akan diploting ulang, sudah tidak ada kuota untuk kampus yang diinginkan mahasiswa tersebut, jadi mahasiswa tersebut akan kembali pada LPTK sebelumnya atau gugur dan dinyatakan tidak lolos. Seperti itu, Kak. Mohon maaf, pertanyaannya panjang sekali ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian ya. Tadi Ya, terima dari Kak kasih, Rian Kak. tadi dari mana domisilinya? Mohon maaf. Saya Purbalingga. Oh, dari Purbalingga ya. Silahkan untuk Ya. Mbak Karina mungkin ya, atau Mas Fajar tadi boleh dibantu dijawab. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk Kak Ria sudah lolos gelombang 1. Hebat, mungkin bisa di-share nanti tipsnya ya kepada teman-temannya yang lain yang mau mendaftar. Oke, baik. Jika misalnya tidak bersedia ditempatkan LPTK yang sudah ditetapkan, silakan ditulis dulu alasannya mengapa. Nanti akan tim kami coba votingkan kembali sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di alasannya tersebut bisa dituliskan mengapa dan memilih domisili yang mana. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Fani ada tambahan. Apakah ya dia takut Mbak kalau misalnya digugurkan. Galau ya. Khawatir kalau nanti semisal yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia langsung di drop, mungkin seperti itu ya kegalauannya. Jadi untuk Mbak Rian dan juga teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan serupa terkait ini, jadi jika memang dalam proses penyampaian hasil plotting yang kami telah laksanakan, itu memang menurut teman-teman itu dirasa kok terlalu jauh atau seperti apa, sebenarnya telah kami sampaikan di webinar-webinar sebelumnya bahwa dalam proses penempatan atau plotting mahasiswa PPG Prajabatan itu pertama kami melihat dari kesesuaian antara bidang studi PPG yang teman-teman telah pilih tetapkan ya dengan bidang studi di LPTK penyelenggara PPG. Jadi memang kan seperti yang tadi disampaikan, tidak semua LPTK itu yang menyelenggarakan PPG membuka bidang studi PPG dengan total jumlah 18 bidang studi tersebut. Jadi biasanya itu semuanya tersebar. Mungkin di LPTK besar seperti UPI, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Unimed, itu mungkin lengkap bidang studinya. Di 18 atau 19 bidang studi yang kami buka tahun ini itu lengkap. Tapi di beberapa LPTK lain,
khususnya LPTK di wilayah atau provinsi yang misalnya dalam satu provinsi itu hanya satu LPTK, bahkan ada yang tidak ada LPTK-nya di provinsi tersebut. Nah, itu memang kita perlu atau mau tidak mau harus melakukan plotting ke LPTK yang memang sesuai antara bidang studi bidang studi PPG yang dipilih oleh teman-teman pendaftar dengan bidang studi yang terdapat atau dibuka oleh LPTK tersebut. Jadi, semisal nih Mbak Rian tadi menyatakan tidak bersedia, lalu menuliskan inginnya di mana seperti itu ya. Selama selama bidang studinya sesuai, sekali lagi, selama bidang studinya sesuai antara bidang studi PPG yang dipilih dengan bidang studi LPTK tujuan, itu akan kami upayakan untuk diakomodir atau akan di follow up lebih lanjut. Namun bagi rekan-rekan yang memilih LPTK yang ternyata di LPTK yang ditulis itu tidak ada bidang studi itu atau tidak ada S1-nya bahkan, itu mohon maaf, itu kami tidak akan memindahkan ke LPTK itu. Contoh kasus nih misalnya bidang studi PLB atau pendidikan luar biasa. Di Indonesia, LPTK penyelenggara PPG yang memiliki bidang studi PLB atau pendidikan luar biasa itu hanya sedikit. Kalau tidak salah sekitar 6 atau 8 LPTK se-Indonesia. Sebarannya ada di UNP, lalu ada di Jogja, ada di UPI kalau nggak salah, dan ada beberapa lain yang saya tidak persis hafal. Nah, untuk bidang studi ini itu kami mau tidak mau hanya bisa menempatkan teman-teman ke LPTK tersebut yang memiliki bidang studi tersebut. Kami hanya akan melihat lagi misalnya domisilinya di Aceh, pasti akan kami larikan ke Padang. Semisal domisilinya di Lampung, kayaknya kalau ke Padang kejauhan ya, mungkin ke area Jawa. Ya, jadi seperti itulah kira-kira proses plotting yang kami lakukan. Jadi kami sebenarnya terbuka jika rekan-rekan sekalian itu memiliki masukan atau keinginan ingin ada di LPTK A atau LPTK B. Nanti kami coba lihat lagi ketersediaannya. Tapi intinya tidak langsung gugur rekan-rekan sekalian. Kami sangat menghargai upaya proses sudah dijalani sampai teman-teman semua bisa dinyatakan lulus seleksi ini. Karena kami tahu seleksi ini sangat sulit dan juga butuh perjuangan tentunya. Kami tidak akan secara begitu saja membiarkan misalnya rekan-rekan gugur cuma gara-gara LPTK-nya tidak sesuai seperti itu kan, karena sangat disayangkan ya. Apalagi ini kesempatan yang sangat baik begitu program ini di tahun ini. Jadi intinya akan kami follow up lebih lanjut, tapi tadi tentunya ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan. Kira-kira begitu Mas Sena, Mbak Mila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karina dan juga Mbak Fani ya, ini tadi jawabannya cukup lengkap sekali. Mungkin berarti pesannya ke rekan-rekan calon PPG ini ya, berarti jangan merasa insecure dulu ya, nanti jangan-jangan nggak bisa dapet tempatan nih, jangan-jangan aku dikeluarin nih gitu, enggak teman-teman semua. Jadi masih bisa diusahakan ya dari tim dari PPG Prajabatan ini teman-teman semua. Nah, mungkin sudah ada Mbak Mila lagi. Mbak Mila, boleh Mbak Mila kita pilih lagi nih Mbak Mila yang ingin bertanya secara online. Oke, siap Sena, terima kasih. Pokoknya jangan insecure dulu ya, harus semangat gitu ya. Sip. Nah, sekarang kita pilih lagi ada Yolanda Maulida, silakan. Yolanda, halo, selamat siang. Yolanda, apakah sudah bisa untuk on mic? Gimana? Oke, kalau belum bisa kita next dulu Mbak Mila mungkin. Boleh. Ada Mbak Nurul kita Fauziah next nih. Dulu ke Nurul Fauziah dulu. Halo Nurul Fauziah. Kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengeran. Silakan Kak Nurul. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu ketika saya mau masukin nama kampus dan NPM-nya itu, di situ ada tulisan data kampusnya itu, nama kampusnya itu
tidak terdeteksi di Pusdatin PD Diktinya, Kak. Nah, kemarin saya udah konsultasi ke bidang akademik, pas bidang akademiknya juga bingung kenapa nggak bisa gitu, sedangkan data kita di data data diktinya itu ada gitu, Kak, dan udah lulus juga gitu, tapi ketika masukin data di akun SIM PKB-nya nggak kedeteksi gitu. Pas ketika kemarin mau nyoba juga nggak bisa karena nggak terdeteksi, banyak antrian gitu, Kak. Jadi makanya kata akademiknya coba tanyain dulu aja di helpdesk akunnya, nanti kalau misalnya nggak bisa nanti ke saya lagi gitu. Nah, terus kita juga dikasih link data diktinya gitu. Nanti kalau coba cantumin aja link kalian ini ke helpdesk-nya kalau misal belum ada pertanyaan lagi gitu, Kak. Lalu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Untuk Kak Nurul, apakah sudah selesai pertanyaannya? Sepertinya hilang ya? Iya, Kak, udah. Oke, sudah ya. Oke, baik. Mungkin silahkan Mbak Karina mungkin atau Mas Fajar bisa dibantu dijawab, Mbak Karina dan Mas Fajar. Ini terkait Pusdatin ya, terkait data yang tentunya tersinkron dengan sistem di SIM PKB. Mungkin Mas Fajar ada solusi untuk kendala terkait kuliah yang ternyata tidak muncul di SIM PKB. Baik, mohon izin, kalau untuk pendaftaran PPG Prajabatan, yang dimasukkan untuk cek data, cross-check data dikti adalah 2 ya. Yang satu NIM-nya, yang satu nama perguruan tingginya. Ya, jadi mungkin kalau memang ternyata belum ada, benar langkahnya sudah dilaporkan ke helpdesk, di mana nanti dari tim helpdesk-nya Direktorat PPG itu juga mungkin tentunya melaporkannya ini kalau bisa lengkap ya. Jadi nanti bisa dicek kembali apakah memang pada saat pendaftaran itu nama perguruan tingginya atau NIM-nya itu juga sesuai dengan notifikasi yang dimunculkan, bahwa di sini tadi disampaikan informasinya tidak terdaftar gitu kan. Ini memang bisa terjadi kalau mungkin nama yang di input itu berbeda dengan data yang kami integrasikan dengan PD Dikti, kemungkinan memang tidak muncul. Jadi memang harus persis namanya sesuai dengan yang ada di data PD Dikti. Namun apabila sudah coba dicek ke situsnya PD Dikti, misalnya di situs PD Dikti ada, kemudian di pendaftaran PPG Prajabatan ternyata tidak ada, monggo bisa dilaporkan ke helpdesk-nya. Nanti helpdesk bisa bantu menyampaikan kepada kami untuk kami bisa melakukan penelusuran lebih lanjut bersama tim PD Dikti. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Fajar. Berarti untuk segala kendala teknis terkait dengan data mungkin ya nanti mungkin bisa disampaikan ke helpdesk-nya dari PPG ya, dari di aplikasi SIM PKB, betul ya Mas Fajar ya? Helpdesk-nya sendiri ada di portal website, ya? Di website-nya ya? Betul. Di website-nya PPG Prajabatan. Oke. Di website-nya PPG Kemdikbud itu sudah ada helpdesk-nya. Jadi rekan-rekan mungkin yang terkendala terkait dengan datanya, silakan untuk dilaporkan secara lengkap ya. Mungkin tadi Mas Fajar mention juga soal secara lengkapnya nih teman-teman. Jadi sehingga tim dari PPG Prajabatan maupun tim helpdesk itu juga bisa meneruskan gitu ya, atau menindaklanjuti pesannya secara langsung gitu. Jadi tidak perlu kembali lagi atau mengkonfirmasi informasi ulang kepada rekan-rekan nih. Jadi semakin cepat prosesnya, semakin teman-teman juga selesai juga nih masalahnya gitu. Ya, nah, mungkin saya tambahkan sedikit kalau boleh Mas. Iya, boleh. Lengkap ini setidaknya bisa disampaikan username-nya ya. Jadi username akun untuk pendaftaran PPG, jangan sampaikan password-nya ya, username-nya aja. Formatnya email kan biasanya. Emailnya disampaikan. Kemudian apabila kasusnya seperti tadi nama perguruan tingginya tidak ada, silakan sampaikan nama perguruan tingginya juga. Kemudian sampaikan NIM-nya juga. Ya, itu nanti akan kami bisa melakukan cross check lebih lanjut, setidaknya untuk kasus yang tadi dengan 3 data itu dan sedikit penjelasan,
kami bisa mulai telusuri. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi sudah semakin ditekankan lagi ya kriteria lengkapnya itu yang seperti apa, betul ya Mas Fajar ya. Jadi semoga nanti rekan-rekan yang terkendala bisa langsung diproses juga ya nanti untuk tindak lanjutnya. Oke, mungkin boleh Mbak Mila sudah kembali ya Mbak Mila? Iya, sudah kembali Mas Sena, Mbak Karina, dan Mas Fajar. Kita lanjut lagi ya, kita bisa pilih satu penanya lagi. Kita bisa ke Nurholik nih, dari Bengkulu. Nurholik boleh on mikrofon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Mila. Mila Syari. Iya, betul. Silakan Nurholik untuk pertanyaannya. Izin perkenalan diri dulu sebelumnya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurholik. Saya alumni dari Universitas Negeri Padang, jurusan Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi pertanyaan saya langsung saja. Di sini domisili saya adalah di Kota Bengkulu, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Nah, di provinsi saya itu ada LPTK-nya itu bernama Universitas Bengkulu. Namun di Universitas Bengkulu saya cek di pemetaan itu hanya ada 9 prodi yang dibuka. Dan di sana itu tidak ada prodi saya, prodi jurusan sejarah. Dan juga beberapa teman lain itu juga sama, tidak ada prodi ekonomi, tidak ada prodi geografi. Namun kami yang berasal dari prodi-prodi IPS ini yang seperti saya bilang tadi, sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, itu pada masuk di LPTK Universitas Bengkulu. Nah, pertanyaan saya, ini mekanismenya bagaimana? Kemudian nanti kami itu apakah kami jadi satu kelas, satu rombel, dan juga apakah nanti satu rombel itu campur-campur gitu jurusannya atau bagaimana? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Syarmila Sari. Ini juga pertanyaan dari teman-teman lain juga kok Mbak. Ada juga tadi teman saya nanya yang ada di Universitas Palembang juga sama kasusnya begini. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya moderator dan Mbak Syarmila. Oke, terima kasih Nurholik. Silakan Mbak Karina atau Mas Fajar pencerahannya. Oke, baik. Jadi memang kasus ini ada di beberapa LPTK. Jadi ya, misalnya saat dicek kok tidak ada ya bidang studi saya, tapi nanti saat perkuliahan nanti akan dijadikan rumpun, yaitu untuk masnya tadi kan sejarah berarti masuk ke dalam ilmu sosial. Mbak Fani, apa kamu menambahkan? Ya, izin menambahkan untuk pertanyaan tadi dari Nurholik ya di Bengkulu, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa dari para lulusan peserta lulus yang lulus seleksi gelombang 1 ini. Jadi memang dalam proses pengkelas atau bukan pengelasan ya, plotting itu kami akhirnya selain melihat dari ketersediaan bidang studi, juga melihat kami mencoba membuat semacam mekanisme dirumpunkan per bidang studi tersebut gitu. Jadi akan menjadi kelompok yang lebih besar. Ada 5 untuk tahun ini, ada rumpun ilmu sosial, rumpun MIPA, rumpun bahasa dan sastra, rumpun ilmu pendidikan, dan rumpun penjaskes kalau nggak salah. Nah, 5 itu. Jadi semisal itu juga sudah menjadi keputusan dari pimpinan seperti itu. Ini kami buat dalam rangka untuk meminimalisir rekan-rekan sekalian untuk berpindah domisili ya, maksudnya dari dalam harusnya nanti harus pindah keluar domisili lah intinya. Jadi kami harapannya bisa disesuaikan. Asalkan itu nanti misalnya tadi di Bengkulu, asalkan di Bengkulu ada S1-nya, ada prodi S1-nya untuk bidang studi yang belum dibuka PPG-nya, asalkan ada prodi S1-nya itu akan kami plotting ke sana sebagai bentuknya rumpun seperti itu. Jadi memang nanti secara perkuliahan itu akan besar kemungkinan bisa dikelompokkan dalam satu rumpun seperti itu, karena kan secara akademis itu masih bisa dibuat dalam rumpun. Seperti itu jawabannya Mas Nurholik. Mudah-mudahan cukup memberi pencerahan. Tapi lagi-lagi kami juga saat ini masih dalam tataran sedang
mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi S1 di LPTK yang memang bidang studinya belum dibuka untuk PPG Prajabatan. Ini masih kami coba pastikan lagi. Semisal nanti ada perubahan lebih lanjut atau seperti apa, silahkan rekan-rekan cek secara berkala laman laman SIM PKB-nya. Tapi kami berharap sekali teman-teman khususnya yang masih bertanya nih terkait kira-kira saya harus bersedia atau tidak bersedia, selama sesuai LPTK-nya silahkan nyatakan bersedia. Seperti itu. Nanti semisal ada perubahan kebijakan atau apa, itu nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut setelah proses konfirmasi sediaan itu selesai. Sementara seperti itu, Mas Nurholik, moga-moga memberi penjelasan ya terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Yulia dan Mbak Syarmila atas jawabannya, dan juga Mbak Karina, kemudian Mas Sena, kemudian Mas Fajar. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih kembali Selamat untuk siang. Nurholik. Selamat siang, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya Mas Sena ya, dan hari ini Iya nih luar Mbak Mira. biasa sekali mendapatkan informasi yang sangat lengkap dari Mbak Karina, Mas Fajar, juga Mbak Yulia nih Mas Sena. Nah, mungkin sebelum kita tutup dari Mbak Yulia Gitafani dulu nih, apakah ada yang ingin disampaikan Mbak? Silakan Mbak. Closing statement-nya nih. Ya, di kesempatan terakhir ini sebelum kita akhiri ya, saya sekali lagi mengajak rekan-rekan lulusan alumni kampus mengajar untuk bisa bergabung di program kami, apalagi kalian yang sudah punya pengalaman menjadi guru, tahu rasanya gimana nikmatnya nih menjadi guru, apalagi guru itu adalah profesi yang mulia. Kalau di agama saya itu juga memang selain mulia juga nanti insya Allah pahalanya juga berlimpah ya, karena sharing ilmu itu menjadi salah satu kebaikan yang luar biasa yang pahalanya juga itu tidak ternilai ya, balasannya lipat gandanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, kami masih menunggu keikutsertaan rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung mendaftar di program PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Semangat, terus semangat, lalu bagi yang lulus juga selamat, dan segera lakukan konfirmasi kesediaan. Jika memang nanti ada hal-hal yang menjadi pertimbangan disampaikan di aplikasi tersebut supaya bisa kami tindak lanjuti. Intinya kami sangat menghargai seluruh prosesi yang sudah dilalui oleh rekan-rekan sekalian yang lulus seleksi, dan akan kami coba tindak lanjuti masukan-masukan yang harus kami lakukan gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Mila, Mas Sena atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga tim dalam ruang webinar kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Fani. Terima kasih banyak Mbak Fani. Iya, mungkin bisa dari Mas Fajar juga secara singkat ada yang ingin disampaikan, Mas? Baik, terima kasih sebelumnya karena sudah diberi kesempatan juga untuk bergabung di sini. Mudah-mudahan penjelasan tadi sudah cukup kepada alumni kampus mengajar yang ingin mendaftar di PPG Prajabatan. Selamat menikmati proses pendaftaran ya, diikuti setiap prosesnya, setiap tahapannya. Saat dibutuhkan untuk melengkapi biodata, silakan isi dengan benar. Apabila ada yang perlu ditanyakan, saya rasa helpdesk akan bisa membantu, walaupun mungkin tidak real time ya, silakan dimanfaatkan. Kemudian berikutnya saat pengisian esai juga lakukan dengan baik ya, sesuai dengan tata cara yang ada. Dan berikutnya jangan lupa ya, bayar dulu ya, karena kalau nggak bayar sesudah itu ya kita nggak bisa proses lebih lanjut. Jadi bagi yang mungkin sudah melakukan pendaftaran di gelombang 2, silakan selesaikan proses pembayarannya. Dan di setiap tahap apabila ada permasalahan, sekali lagi kami sampaikan, helpdesk selalu memantau, terutama di setiap hari ya, di jam kerja, silakan bisa disampaikan. Dan tentunya apabila ada saran, seperti tadi juga disampaikan oleh narasumber lain, di bagian apapun silakan bisa disampaikan, siapa tahu itu bisa menjadi perbaikan proses dalam pendaftaran PPG Prajabatan. Demikian, terima kasih banyak.
Iya, siap, Mas Terima Fajar. kasih Pokoknya banyak Mas Fajar. Ya, iya, helpdesk akan siap membantu dan juga menerima saran-saran dari teman-teman sekalian ya, Mas ya. Oke, Betul yang terakhir sekali. boleh Yasena kita kasih kesempatan iya, kepada Mbak ke Karina, Mbak silakan. Karina nih ya. Silahkan Iya. Mbak Karina. Terima kasih Mbak Mila dan Mas Ena. Oke, teman-teman semua, bagi yang sudah lolos PPG Prajabatan Gelombang 1, saya ucapkan selamat. Jangan lupa segera lakukan konfirmasi kesediaannya. Lalu bagi teman-teman yang belum lolos, nggak usah khawatir, kita kasih kesempatan yang kedua. Ada PPG Prajabatan Gelombang 2, segera lakukan pendaftaran lagi. Dan bagi yang belum mendaftar, ayo buruan daftar karena setelah kita akan tutup pendaftaran. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena langka banget ya kita ngasih beasiswa. Jadi untuk semua generasi milenial, ayo kita bersama-sama mencerdaskan anak bangsa melalui PPG Prajabatan ini. Ayo jadi guru. Iya, ayo jadi guru. Dan Mbak Ayo Karina jadi boleh guru ya. boleh diingatkan kembali nih batas pendaftarannya sampai tanggal berapa ya, Mbak, supaya teman-teman yang lain bisa segera mempersiapkan berkas pendaftarannya. Oke, bagi teman-teman yang belum menyelesaikan pendaftaran, maksimal pada tanggal 26 September ini. Ayo lakukan pendaftarannya dan membayar. Iya, betul. Seperti pesannya tadi Masih ya, ada pokoknya. 5 hari lagi ya, Mbak Karina Iya, berarti ya, dan Mbak Mila ya. betul. Oke, Masih masih ada punya cukup banyak kesempatan. waktu. Betul. Iya, betul sekali. Dan teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya Sena hari ini mendapatkan materi dari Mbak Karina, Mas Fajar, dan juga Mbak Yulia ya. Juga dapat nasihat-nasihat juga bahwa menjadi guru itu adalah sebuah tugas yang mulia, dan kalau memang teman-teman tertarik, baik itu dari jurusan pendidikan ataupun di luar pendidikan, selama itu linear, silahkan mendaftar PPG Prajabatan 2022 dan ayo jadi guru. Oke, siap. Ayo jadi guru. Iya, yuk kita sama-sama jadi guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan, dan juga tadi ada kendala jaringan. Dan jangan lupa untuk kunjungi websitenya PPG di ppg.kemendikbud.go.id untuk informasi lebih lengkapnya. Saya tutup kegiatan kali ini. Mas Sena, ada yang ingin disampaikan lagi? Jadi saya cukup Mbak Mila, silahkan untuk bisa dilanjutkan. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita tutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Semangat untuk mempersiapkan pendaftaran PPG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Selamat semuanya, siang terima semua. kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Karin, Selamat thank malam. you. Terima Iya, kasih terima Mbak kasih Fani. Mbak Fani, Mas Karin dan Mas Fajar, Mbak Karin dan Mas Fajar. Baik, mohon izin pamit. Iya, silakan Mas.